Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga hari ini kita sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Nah, kali ini Ibu akan memimpin doa sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Nah, silahkan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman bagiku. Nah, semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu memulai menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah, siapa yang bisa menjawab apa arti dari Esa? Nah, ada yang bisa menjawab? Jadi arti dari Esa itu adalah 1. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Ada yang bisa menjawab? Nah, yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencipta langit dan bumi dan segala isi yang ada di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi pada hari ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Jadi, meyakini Allah Maha Esa. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah meyakini Allah Maha Esa. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Artinya adalah Allah hanya 1 dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah itu hanya 1. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diwajibkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak ada anaknya dan tidak pula diperanakkan, artinya tidak memiliki orang tua karena tidak diperanakkan. Itu artinya Allah itu tidak diperanakkan atau Allah itu 1, tidak ada yang bisa menyamainya karena Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, karena Allah itu Maha Pencipta. Kita itu manusia hanya makhluk ciptaan Allah dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Baiklah, selanjutnya segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah itu yang kita lakukan, sholat, dan lain-lain, kita bersedekah, itu kita lakukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meminta segala apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu hanya satu. Jadi kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan yang terakhir, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak berzikir. Misalnya setelah melaksanakan sholat, kita tidak boleh langsung pulang atau langsung keluar dari masjid. Kita harus duduk sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pembahasan materi Ibu kali ini, yaitu tentang Allah yang Maha Esa, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu Allah Maha Esa itu artinya Allah itu satu. Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak beranak. Kemudian tidak ada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.